Perkenalkan, nama saya Julius Tumorang dengan NIM 20F10011 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro Unika Sugi-Pangkal Semarang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Algoritma Pemrograman Interleaf Bus Inverter 2 Fasa menggunakan mikrokontrol STM32F407-FET6 dengan dosen pembimbing Dr. Leonardo Sero Pratomo, STMT. Berikut ini disajikan skema atau topologi yang telah diteliti dalam tugas akhir, di mana tersusun dari dua buah rangkaian. Pada rangkaian pertama merupakan full bridge inverter 3 lengan yang tersusun dari saklar S1 hingga saklar S6. Kemudian pada bagian kedua terdapat rangkaian AC-AC bus interleaf tersusun dari saklar Q1 hingga saklar Q8 yang terpasang secara masing-masing saklar terpasang secara berkebalikan. Kemudian terdapat satu buah sumber DC dan dua buah induktor terpasang secara paralel. Kemudian terdapat satu buah kapasitor dan satu buah resistor di bagian sisi keluaran. Berikutnya di sini terdapat strategi kendali pada inverter. Strategi yang digunakan menggunakan teknik independent control, di mana berfungsi agar dapat memudahkan dalam sistem operasinya. Pada bagian saklar S1 hingga saklar S4 akan dimodulasikan pada sinyal carrier 0 derajat dan sinyal carrier 180 derajat. Kemudian pada sinyal referensi sinyal sinus yang akan beroperasi pada pensaklaran frekuensi tinggi. Sedangkan pada saklar S5 dan S6 akan beroperasi sebagai zero crossing detector sebesar 50 Hz. Kemudian pada sebelah kanan ini merupakan skema kendali pada bagian AC-AC interleaf bus, di mana saklar Q1 dan Q8 yang telah dirancang sedemikian rupa, di mana akan beroperasi pada pola pensaklaran frekuensi tinggi. Kemudian berikut pola pensaklaran pada full bridge inverter 2 fasa. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri merupakan skema pola pensaklaran di mana memiliki dua buah sinyal sinus yang berwarna hitam merupakan sinyal siklus positif pada bagian pertama, kemudian pada bagian kedua merupakan siklus negatif. Kemudian dimodulasikan pada sinyal carrier berwarna biru itu carrier 0 derajat dan yang berwarna merah carrier 180 derajat. Setelah dilakukan modulasi, maka didapatkan pola pensaklaran yang sebelah kanan merupakan saklar S1 hingga saklar S4 ini bagian inverter, di mana menggunakan teknik SPWM Sinusoidal Pulse Width Modulation pada frekuensi tinggi. Kemudian saklar S5 dan S6 ini beroperasi sebagai zero crossing detector sebesar 50 Hz. Selanjutnya berikut pola pensaklaran di bagian AC-AC interleaf bus. Dapat dilihat pada gambar saklar Q1, Q3, Q5, dan Q7 akan aktif secara bersamaan sesuai dengan lebar atau duty cycle yang ditentukan. Sedangkan saklar Q2, Q4, Q6, dan Q8 akan selalu kondisi aktif. Nah, pola pensaklaran ini akan selalu terus berulang-ulang sampai sistem dimatikan. Selanjutnya berikut algoritma pemrograman yang telah dirancang. Ketika program dimulai, maka terjadi inisialisasi PWM dan carrier. Kemudian ada referensi, di mana pada bagian sebelah kiri ini merupakan skema algoritma pada bagian inverter saklar S1 hingga saklar S6, di mana referensi dibandingkan terhadap carrier. Kemudian pada bagian kanan ini merupakan skema atau algoritma kendali pada bagian Q1 hingga Q8 di bagian AC-AC interleaf bus. Setelah itu dilakukan switching sinyal hingga program selesai. Oke, berikut ini merupakan pengujian pada perangkat keras yang telah dirancang. Nah, di sini merupakan rangkaian driver
untuk mengendalikan saklar pada rangkaian daya. Kemudian di sini merupakan coding atau program yang telah dirancang, dan ini merupakan rangkaian dayanya. Dan di sini merupakan osiloskop digital sebagai alat ukur, dan terdapat AFG sebagai pembangkit sinyal dan catu daya DC. Dan di sini terdapat kapasitor sebagai filter dan ada beban R. Dan terdapat 2 buah induktor. Nah, kemudian ini menggunakan saklar daya jenis MOSFET. Berikutnya pola pensaklaran full bridge inverter 2 fasa dilakukan dengan pengujian membandingkan hasil simulasi dan pengujian pada prototipe sebagai tahap verifikasi bahwa topologi yang diteliti dapat berjalan dengan baik atau beroperasi dengan baik. Pada gambar sebelah kiri merupakan hasil simulasi dan sebelah kanan merupakan pengujian pada prototipe, di mana saklar S1 dan S4 ini akan beroperasi pada frekuensi tinggi yang saling bergeser sebesar 180 derajat, dan saklar S5 dan S6 ini akan beroperasi sebagai zero crossing detektor. Dapat dilihat bahwa gambar hasil simulasi dan pengujian prototipe terlihat sama atau serupa. Nah, ini merupakan hasil pola pensaklaran pada inverter pada saklar S1 hingga S6, dan S5 sampai S6 ini merupakan pola pensaklaran di zero crossing detektor pada frekuensi 50 Hz. Kemudian pola pensaklaran pada bagian AC-AC interleaf bus dapat dilihat sebelah kiri merupakan hasil simulasi dan di sebelah kanan pengujian pada prototipe. Nah, di sini pada saklar Q1 dan Q3 akan aktif secara bersamaan, dan Q2 dan Q4 akan aktif secara bersamaan pada frekuensi pensaklaran tinggi. Dapat dilihat pada hasil simulasi dan pengujian prototipe terlihat sama atau serupa. Kemudian pola pensaklaran pada saklar Q5 hingga Q8, dan sebelah kiri ini merupakan hasil simulasi dan sebelah kanan merupakan pengujian prototipe. Dapat dilihat saklar Q5 dan Q7 ini akan selalu aktif, sedangkan Q6 dan Q8 aktif setelah bergeser sebesar 180 derajat. Dapat dilihat bahwa hasil simulasi dan pengujian prototipe terlihat sama atau serupa. Selanjutnya pengujian pada pola pensaklaran di AC-AC interleaf. Dapat dilihat bentuk sinyal pensaklarannya pada saklar Q1 hingga Q4. Kemudian pola pensaklaran di saklar Q4 Q8 ini komplement pada saklar sebelumnya. Berikut ini pengujian tegangan masukan dan terhadap tegangan keluaran. Yang sebelah kiri merupakan hasil simulasi dan yang sebelah kanan merupakan pengujian pada prototipe. Dapat dilihat sinyal yang berwarna merah ini merupakan tegangan masukan dan sinyal yang berwarna biru merupakan tegangan keluaran. Dapat dilihat bahwa tegangan keluaran lebih tinggi dari tegangan masukan. Nah, ini merupakan pengujian dengan tegangan masukan di 10 volt. Dapat dilihat pada osiloskop tegangan inputan yang berwarna merah dan tegangan keluaran yang berwarna kuning. Dapat dilihat bahwa tegangan keluaran jauh lebih besar daripada tegangan masukan. Maka dapat dikatakan bahwa alat yang dirancang dapat beroperasi pada bus atau penaik tegangan. Kemudian pengujian tegangan keluaran dan arus keluaran.
dapat dilihat pada bagian sebelah kiri merupakan hasil simulasi dan sebelah kanan merupakan pengujian pada prototipe. Nah, dapat dilihat pada sinyal yang berwarna merah merupakan arus keluaran dan sinyal berwarna biru merupakan tegangan keluaran. Di mana dapat dilihat bahwa tegangan keluaran dan arus keluaran sefasa. Dapat dilihat hasil simulasi dan hasil pengujian pada prototipe terlihat sama atau serupa. Kemudian terdapat pengujian pada nilai THD atau Total Harmonic Distortion pada inverter yang telah dirancang kurang lebih 3,3%, di mana fundamentalnya itu di bawah dari 5%. Dapat disimpulkan bahwa inverter yang telah dirancang dapat beroperasi dengan baik. Kemudian dilakukan dengan pengujian tegangan dan arus dengan menggunakan tang ampere dan beban lampu. Dapat dilihat bahwa hubungan antara tegangan dan arus ini memiliki fasa yang sama. Kesimpulan, algoritma pemrograman yang telah dirancang dapat beroperasi dengan baik. Kemudian dapat beroperasi pada penaik tegangan, di mana tegangan keluaran akan selalu lebih besar daripada tegangan masukan. Dan yang ketiga, dengan menggunakan teknik interleaving, tegangan pada sisi keluaran dapat meningkat 2 kali lebih besar dari sisi masukan, bahkan lebih sekaligus kemampuan daya yang lebih besar. Dan yang keempat, nilai harmonisa tegangan keluaran lebih kecil. Dan yang terakhir, dapat digunakan pada konversi energi terbarukan. Sekian hasil dari presentasi saya. Sepertinya saya ucapkan terima kasih.